حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada sore hari ini, insyaallah menjelang berbuka nanti kita masih diberi kesehatan, masih diberi iman, masih diberi Islam, sehingga bisa mengikuti acara ini insyaallah sampai buka nanti dengan rasa bahagia, dengan kondisi kesehatan yang optimal. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judulnya adalah revolusi puasa. Revolusi itu perubahan yang secara cepat gitu ya. Kenapa diberi judul revolusi puasa? Salah satu poin pentingnya adalah apabila kemarin-kemarin kita berada pada satu kondisi yang itu konteks judulnya adalah merasa bahwa puasa ini sebagai sebuah kewajiban. Nah, dengan beberapa penjelasan yang akan kami sampaikan nanti, harapannya sesuatu yang wajib itu berubah menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Jadi tidak lagi beranggapan puasa itu sebagai kewajiban, walaupun ayatnya bunyinya memang diwajibkan. Kita sangat hafal dengan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah sangat hafal ayat itu. Orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa seperti umat terdahulu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Konteks ayatnya memang diwajibkan. Nah, kami nanti akan menjelaskan beberapa hal. Semoga nanti mampu merubah bahwa sesungguhnya kita ini yang butuh puasa. Jadi mindset dari wajib tadi menjadi butuh, nah itu yang menjadi target kita pada kajian jelang puasa, buka puasa ini. Bapak yang dirahmati Allah, untuk mengawali itu kita harus memahami bagaimana struktur tubuh kita. Saya diamanai sebagai Kepala Unit Kedokteran Islam di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang bagian tugas kami itu salah satunya adalah melihat apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu untuk kemudian dikorelasikan dengan apa yang ada di dalam tubuh kita yang nanti konteksnya dengan kesehatan. Jadi hal-hal yang terkait dengan puasa misalkan itu sesuatu yang luar biasa. Yang kita ketahui bersama bahwa puasa itu menyehatkan, sudah sedemikian banyak penelitian terkait dengan hal itu. Nah, ada beberapa poin yang barangkali masih belum banyak diungkap. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana struktur di tubuh kita. Karena puasa itu nanti urusannya dengan bagian terkecil di tubuh kita. Jadi bagian terkecil di tubuh kita itu, kalau masih ingat pelajaran waktu SMP atau SMA itu, bagian terkecil di tubuh kita itu namanya sel. Nah, sel itu yang kemudian apabila berkelompok yang sejenis dengan fungsi dan bagian yang sama membentuk jaringan. Beberapa jaringan nanti membentuk organ tubuh kita itu, beberapa organ bersatu membentuk sistem organ, berbagai macam sistem organ jadilah tubuh kita. Ini perlu kami sampaikan agar kita utuh pemahamannya. Sederhananya gini, sel lambung, paling kecil sel lambung berkelompok menjadi jaringan otot lambung, jaringan mukosa lambung, jaringan sistem perdarahan lambung, jaringan sistem persarafan lambung. Beberapa jaringan itu membentuk satu, akhirnya jadilah organ lambung. Lambung ketemu usus halus, usus besar, rektum, anus, oesophagus, tenggorokan, jadilah sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan ketemu dengan sistem organ perdarahan, perpipisan, persarafan, pencernaan dan seterusnya, itu jadilah tubuh kita. Nah, paling tidak pemahaman kita menjadi utuh. Bahwa apa yang pengen kami sampaikan?
penyakit apapun yang diderita oleh seseorang, jadi penyakit apapun yang diderita seseorang, yang sakit itu adalah selnya. Penyakit apapun yang sakit itu selnya. Misal, paling banyak orang itu menderita diabetes, kencing manis. Diabetes itu yang sakit apanya? Yang sakit sel pankreasnya. Orang asma yang sakit apanya? Sel paru-parunya. Orang stroke yang sakit apanya? Sel saraf di otaknya. Pendek kata, penyakit-penyakit itu yang sakit adalah selnya. Berapa jumlah sel di dalam tubuh kita? Jumlah sel di dalam tubuh kita itu 37 triliun. Sebegitu banyaknya. 37 triliun kalau panjenengan nanti browsing atau di jurnal-jurnal, itu nanti dikelompokkan menjadi 210 fungsi. Jadi ada fungsinya masing-masing, kalau dikelompokkan 37 triliun itu menjadi 210 fungsi itu. Nah, 37 triliun sel itu tiap hari ada yang rusak dan ada yang mati. Berapa banyak yang rusak dan yang mati? Sekitar 1 sampai 2 miliar sel. Jadi setiap hari tanpa kita minta, apapun aktivitas kita, sel itu akan rusak dan mati 1 sampai 2 miliar. Sekarang kita bayangkan seandainya 37 triliun itu tiap hari ada yang rusak, ada yang mati 1 sampai 2 miliar. Terus tiap hari, maka pada satu titik sel-sel di tubuh kita banyak yang rusak, banyak yang kemudian kebutuhan terhadap jumlah selnya tidak terpenuhi. Maka bagaimana kemudian Allah memunculkan mekanisme supaya tubuh kita itu tetap sehat, tetap normal? Ada proses yang namanya regenerasi. Regenerasi sel itu, apa yang terjadi? Selnya diperbaiki yang rusak, sel yang mati itu nanti akan kemudian tumbuh sel baru lagi. Proses regenerasi sel itu didapatkan ketika seseorang berpuasa. Penelitiannya Profesor Yoshinori dari Jepang, yang kemudian beliau akhirnya mendapatkan hadiah Nobel kedokteran. Puasa yang beliau teliti itu 8 sampai 10 jam puasanya. Kemudian apa yang terjadi ketika seseorang itu berpuasa? Hasil penelitiannya Profesor Yoshinori itu, orang akan mengalami apa yang disebut autopagi dan autolisis. Auto itu otomatis, pagi itu makan, lisis itu mencair. Jadi secara sederhananya, orang yang berpuasa selama 8 sampai 10 jam itu, sel-sel yang rusak akan dimakan oleh sel yang sehat. Kemudian sel-sel yang mati akan lisis, akan mencair, akan menghilang. Lalu apa dampaknya kalau terjadi autopagi atau autolisis itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika di Al-Falah, ruang utama Al-Falah ini isinya harus 1.000 orang. Harus 1.000 orang, kapasitasnya 1.000 untuk supaya bisa berjalan sesuai aktivitasnya. Ibaratnya tadi tubuh kita. Pankreas isinya harus 1.000 sel. Karena tiap hari ada yang mati, ada yang rusak. Dari 1.000 sel itu, kemudian yang rusak sekitar 200 sel. 1.000 rusak 200, yang mati 400 misalkan. Jadi 200, 400, yang supaya tidak rancu, 200 yang rusak, 300 yang mati. Jadi 200, 300, maka yang masih hidup dan berjalan normal 500. Autopagi itu yang 500 makan yang 200. Yang 300 sel mengalami lisis, autolisis, sehingga kemudian hilang. Akibatnya apa? Sel pankreas yang jumlahnya harus 1.000 tadi, kalau nggak terjadi proses regenerasi, sel rusaknya tetap ngendon di situ, sel yang mati tetap ngendon di situ, jumlahnya 1.000, tetap 1.000, tapi yang berfungsi sesungguhnya cuma 500. Yang 200 rusak itu membebani yang 500, yang mati bangkainya tetap di situ.
Itu yang menyebabkan seseorang itu mengalami sakit. Ketika terjadi proses autofagi dan autolisis tadi, yang 200 rusak dimakan oleh yang sehat, yang 300 mati mencair, menghilang. Apa yang terjadi? Tumbuh sel baru lagi sejumlah 500. Karena memang pankreas itu ibaratnya isinya memang harus 1000 sel. Itulah proses yang terjadi ketika regenerasi. Proses itu pula lah yang menjadi pangkal dari semua organ yang rusak untuk kemudian Allah sembuhkan. Karena sel yang rusaknya menghilang dengan dimakan, sel yang mati lisis, kemudian tumbuh sel baru yang itu masih segar, sel yang masih berfungsi dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, proses regenerasi sel itu yang terjadi. Lalu berapa lama regenerasi sel itu dijalankan? Dari berbagai macam jurnal, berbagai macam textbook, paling cepat sel itu mengalami regenerasi 10 hari, paling lambat sel itu mengalami regenerasi 15 hari. Artinya proses yang dandani yang rusak, kemudian yang mati lisis, itu cepat, paling cepat 10 hari, paling lambat 15 hari. Lalu apa maknanya 10 sampai 15 hari itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah angka akan bisa memberi sebuah informasi ketika dianalisa secara statistik. Baru bisa berbicara, angka itu baru bisa berbicara ketika dianalisa secara statistik. Skala statistik apa yang bisa dimunculkan? Paling tidak ada 3 hal. Sangat familiar dengan kita, ada yang disebut min, ada yang disebut median, ada yang disebut modus. Min itu nilai rata-rata, median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering muncul. Ibaratnya jamaah Al-Falah ini 1000 orang misalkan. Umurnya paling muda 30, paling tua 70. Akan menjadi angka biasa saja ketika tidak dianalisa. Ketika dianalisa, oh ternyata 30 sampai 70 nilai tengahnya 50 tahun tengahnya. Rata-ratanya ternyata 65. Nilai atau umur yang sering keluar 66 ternyata. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jamaah Al-Falah ini banyak yang tua-tua. Karena bukti otentiknya rata-ratanya 65 tahun. Yang paling sering umurnya 66. Nah, jadi seperti itu. Maka jumlah regenerasi masa regenerasi tadi dibaca. Kesimpulannya nilai tengahnya 12,5 hari, nilai rata-ratanya 12 hari, nilai yang sering keluar, sering muncul 12 hari. Apa maknanya? Ketika kita mampu menjalankan fase atau masa regenerasi sel dengan baik, maka dalam tataran teoritis medis tubuh kita pasti sehat. Gimana teknisnya? Teknisnya hari ke-1 sampai ke-12 jenengan boleh beraktivitas apapun. Artinya kalau dianggap tanggal 1 sampai tanggal 12 bebas melakukan aktivitas apapun. Tanggal 13 karena waktunya regenerasi sel, maka istirahat total dengan berpuasa. Penelitian Profesor Yosionori 8 sampai 10 tahun, ada penelitian lain 10 sampai 12 tahun puasanya. Maka secara sederhana istirahat yang hari ke-13 tidak boleh melakukan banyak aktivitas dan kemudian puasa 8 sampai 12 jam. Nanti tanggal 14-nya aktivitas seperti biasa lagi. 12 hari. Tanggal 26-nya regenerasi sel lagi, istirahat, puasa 8 sampai 12 jam. Jadi kalau seandainya panjenengan bekerja, misalkan panjenengan sebagai guru, tanggal 1 sampai 12 panjenengan masuk, tanggal 13 panjenengan libur di rumah, regenerasi sel. Kalau misalkan ditelepon sama kepala sekolahnya, loh kenapa Pak kok enggak masuk? Mohon maaf saya lagi regenerasi sel. Karena katanya dokter catur, regenerasi sel itu harus dilakukan tiap 12 hari sekali. Nah,
Kalau bisa seperti itu, tubuh kita akan disehatkan. Sehat tubuh kita. Tetapi pada kenyataannya sebagai makhluk sosial, tanggal 1 saya dengan tanggal 1 panjenengan berbeda. Hari pertama saya dengan hari ke-1 panjenengan berbeda. Nah, ini menariknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita tidak bisa menjalankan 12-1, 12,5-1 itu, settingan Allah luar biasa. Skenario Allah luar biasa dalam konteks regenerasi sel ini. Kalau di Al-Baqarah 183 mewajibkan berpuasa, seperti umat terdahulu agar bertakwa, kemudian pasti akan timbul pertanyaan, umat terdahulu yang mana yang kemudian ditiru? Apakah Nabiullah umat zaman mulai Nabiullah Adam, atau Nabiullah Ibrahim, atau Nabiullah Sulaiman dan seterusnya, atau yang terakhir Nabiullah Isa? Dijelaskan di ayat berikutnya, di 184-nya. Ketika muncul pertanyaan itu seperti umat terdahulu dijelaskan. Apa itu? Ayyama ma'dudat. Ada hari-hari tertentunya. Kapan hari tertentunya itu? Di 185-nya. Hari tertentu itu adalah Sahru Ramadanal ladzi, di bulan Ramadan. Diwajibkan berpuasa, ada ditentukan hari-harinya dan itu di bulan Ramadan. Lalu apa korelasinya dengan regenerasi sel tadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1 tahun itu 365 hari. 1 tahun, 365 hari. Ketika kemudian settingan Allah yang mengumpulkan regenerasi sel dalam bentuk puasa itu di bulan Ramadan, maka kemudian coba kita hitung, 365 hari dibagi tadi masa regenerasi sel 12 dan 12,5 hari. 365 hari dibagi 12,5 hari, itu ketemunya 29,2 hari. 365 hari 1 tahun dibagi dengan 12 hari masa regenerasi sel, ketemu 30,4. 29,2 dibulatkan menjadi 29, 30,4 dibulatkan menjadi 30. Maka saya panjenengan butuh untuk regenerasi sel, selama 1 tahun itu butuh regenerasi sel antara 29 atau 30 hari. Itu hitung-hitungan biomolekulernya itu. Dengan penjelasan tadi, kita butuh regenerasi sel dalam bentuk puasa, itu 29 atau 30 hari. Kita padukan, biomolekuler selnya 29-30 hari untuk berpuasa. Kemudian dalam tataran teologisnya, Allah mewajibkan di bulan Ramadan untuk berpuasa. Dan ternyata bulan Ramadan itu terdiri dari 29 atau 30 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan sesuatu yang kemudian dikait-kaitkan, bukan. Tapi justru itulah rahasianya. Kenapa kok settingan Allah mewajibkan kita berpuasa dalam kurun waktu 1 bulan, yang itu di bulan Ramadan terdiri dari 29 atau 30 hari itu, ternyata makna filosofinya terkait dengan kesehatan kita luar biasa. Dikumpulkan oleh Allah 1 tahun itu menjadi 29 atau 30 hari, hebatnya lagi bersamaan seluruh dunia. Maka seandainya atau jika surat Al-Baqarah 183 yang mewajibkan kita berpuasa itu tidak turun, artinya tidak ada ayat yang mewajibkan kita berpuasa, sesungguhnya saya panjenengan butuh puasa untuk proses regenerasi sel itu. Jadi kalau tidak ada yang mewajibkan, saya panjenengan itu sudah harus berpuasa untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Untuk supaya kita ini tidak mengalami gangguan terkait dengan fungsi-fungsi di organ-organ tubuh kita itu, maka saya panjenengan itu harus puasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ketika kita memahami bahwa tubuh kita ini yang harus puasa, ketika kita memahami bahwa tubuh kita ini butuh puasa, maka setidaknya mindset bahwa puasa itu wajib sudah mulai bisa kita rubah menjadi puasa itu butuh. Secara jujur saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau puasa itu sebagai sebuah kewajiban, kira-kira ada terpaksanya enggak? Ketika kita memasuki puasa itu sebagai bagian dari sebuah kewajiban, yang namanya kewajiban kira-kira ada terpaksanya tidak? Sepersekian persen pasti ada terpaksanya. Ketika keterpaksaan itu hadir ketika kita menjalankan puasa, nanti pada saat puasa pasti ada rasa tidak nyamannya. Ada rasa tidak enaknya. Maka pada kesempatan ini kita mulai harus merubah. Itu yang disebut dengan revolusi puasa tadi itu. Kita harus mulai merubah sesuatu yang wajib itu menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Ibaratnya kalau kita akan ketemu dengan sesuatu yang dibutuhkan, semuanya akan nikmat, semuanya akan nyaman. Bagaimana kita kemudian ketemu dengan sesuatu yang dibutuhkan? Yes, contoh sederhana saja. Panjenengan yang pensiunan itu, kira-kira butuh ketemu tanggal 1 enggak tiap bulannya itu? Teman-teman karyawan, pegawai yang bekerja di instansi apapun itu kan butuh ketemu tanggal 1. Ketika butuh ketemu tanggal 1 itu tanggal 29, 30, 28-nya itu senengnya luar biasa. Karena akan ketemu dengan yang dibutuhkan. Maka sama dengan puasa kita. Ketika kemudian kita men-mindsetkan pikiran kita bahwa puasa itu sesuatu yang kita butuhkan, maka ketika ketemu Ramadan itu senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa. Bahkan kemudian ada yang menyebut bahwa seseorang yang bergembira ketika akan ketemu dengan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk ke neraka. Ketemu tok, belum ketemu sudah senang saja, itu sudah seperti itu. Di sisi lain, penjelasan kami ini kaitan dengan bahwa puasa itu jangan masuk melalui pintu wajib, tapi masuklah melalui pintu butuh. Itu nanti pada perjalanannya akan mampu menjawab semua pertanyaan tentang seseorang itu wajib puasa atau tidak. Misalkan gini, ada seseorang usia 60 tahun, menderita kencing manis, menderita diabetes sejak 15 tahun yang lalu. Kemudian gula darahnya taruhlah 220. Laki-laki 60 tahun, 15 tahun yang lalu menderita diabetes sampai sekarang, gula darahnya 220. Wajib puasa tidak? Ayo, wajib puasa enggak? Wajib. Di Al-Baqarah 184, yang safar dan yang sakit itu tidak wajib berpuasa. Diabetes, kencing manis, itu nama apa? Namanya apa? Nama penyakit. Berarti dia sedang sakit. Maka kalau sakit, fikihnya dia tidak wajib berpuasa. Tetapi itu pertanyaan itu karena kita melihatnya, sudut pandangnya adalah sudut pandang kewajiban. Tapi coba kita rubah pertanyaannya. Seseorang 60 tahun menderita diabetes sejak 15 tahun yang lalu, gula darahnya 220. Boleh puasa enggak? Boleh puasa enggak? Boleh. Karena sudut pandangnya, sudut pandang kebutuhan, bukan sudut pandang kewajiban. Karena ketika kita ngomong kewajiban, ada syarat-syaratnya orang yang diwajibkan berpuasa itu. Muslim, balik, sehat, tidak gila.
Maka ketika tidak memenuhi kriteria itu, tidak wajib berpuasa. Orang diabetes tidak wajib berpuasa, karena diabetes merupakan bagian dari salah satu nama penyakit, berarti dia lagi sakit. Nah, sekarang coba kita rubah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, panjenengan pernah melihat orang gila yang jalan-jalan di jalan itu? Bajunya copang-camping atau bahkan tidak pakai baju gitu ya, wis orang gila lah pokoknya jualan jalan gitu itu. Dalam benak panjenengan atau sepengetahuan panjenengan, orang-orang yang seperti itu pernah mengeluh pusing enggak? Pernah mengeluh sesak enggak? Pernah mengeluh mules enggak? Enggak pernah. Padahal dari berbagai macam penelitian, ketika orang gila itu kita bawa ke rumah sakit, kita periksa darah lengkapnya, kita foto paru-parunya, kita USG perut dan dadanya itu, ternyata penyakitan, full penyakitnya, full penyakit. Sel darah putihnya 21.000 itu menunjukkan ada infeksi. Dadanya, paru-parunya ngeflek, bentukan putih itu menunjukkan ada infeksi. Livernya membesar, ginjalnya membesar. Artinya orang gila itu, mohon maaf, itu penyakitan, penuh penyakit. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok dia tidak pernah mengeluh sakit itu? Tidak pernah mengeluh pusing, sesek dan seterusnya itu. Nanti panjenengan browsing di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sakit itu definisinya adalah persepsi seseorang terhadap kondisi dirinya. Persepsi seseorang terhadap kondisi dirinya. Kenapa orang gila tadi kok tidak pernah merasa sakit? Karena dia tidak punya persepsi. Maka kemudian dia tidak merasakan itu. Tetapi ketika kemudian organ tubuhnya terganggu semua, ya langsung meninggal. Tapi tidak pernah merasakan tanda kutip siksaan berupa sakit keluhan-keluhan itu. Pengen kita meniru orang gila itu supaya tidak merasa sakit? Pasti tidak. Lalu bagaimana caranya supaya kita punya mindset walaupun kita punya penyakit itu kemudian tidak merasakan sakitnya itu? Contoh konkret Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang ibu, taruhlah ini ibu usia 40 tahun, seorang wanita 40 tahun, suhu tubuhnya 37,8. Suhu tubuh normal itu 36,8 sampai 37,2. 36,8 sampai 37,2. Ada orang suhunya 37,8. Itu normal enggak? 36,8, 37,2. Dia suhunya 37,8. Normal enggak? Enggak normal. Lebih tinggi suhunya dari ukuran normal. Ketika yang bersangkutan ini diajak untuk ke Al-Falah, ikut kajian jelang buka dan kemudian sholat maghrib di sini, yang bersangkutan merasa bahwa dia panas. Ketika diajak, ayo ikut kajian, ikut jelang buka, kemudian dia mengeluh, loh ini loh 37,8. Ini kalau saya berangkat ke Al-Falah, saya nanti tambah panas. Naik motor, kena udara, kena debu dan seterusnya, ini nanti saya tambah panas. Kemudian dia memutuskan untuk tidak berangkat ke Al-Falah. Kira-kira apa yang terjadi pada yang bersangkutan? Kira-kira tambah panas atau tambah sembuh panasnya? Dalam tataran medis dia akan menjadi panas. Berbanding terbalik, ketika orang dengan suhu 37,8 sama, kemudian diajak ke Al-Falah, dia merasa, 37,8 enggak masalah, 40 derajat itu loh baru kejang. 37,8 itu masih apa, masih semelenget, masih sumer. Berangkatlah ke Al-Falah, ketemu dengan jamaah yang lain, kira-kira suhu tubuhnya menjadi normal atau tambah panas? Menjadi normal. Tataran medisnya dia akan menjadi normal. Kenapa? Karena ketika silaturahim ketemu paling tidak ada 4 hormon yang kemudian muncul. Hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. 4 hormon ini kalau panjenengan browsing, hormon kebahagiaan pasti akan keluar 4 hormon itu. Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Lalu apa yang terjadi ketika hormon-hormon itu keluar?
imunitas tubuhnya meningkat, saraf panasnya diblok, apa yang kemudian terjadi? Suhu tubuhnya menjadi normal kembali ketika ketemu dengan jamaah-jamaah yang lain. Itu mekanisme medisnya. Sementara orang yang tadi tidak berangkat di rumah, apa yang terjadi? Imunitasnya terrepresi, tertekan. Akibatnya apa? Suhu tubuhnya meningkat. Karena yang menyebabkan panas itu bisa jadi kuman, bakteri, virus, dan seterusnya. Koloninya bertambah banyak karena imunitas tubuhnya, daya tahan tubuhnya ngedrop. Maka kemudian panasnya menjadi meningkat. Medisnya seperti itu. Teologisnya seperti apa? Tataran syariat Islamnya seperti apa? Dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, Ana inadzanni bi abdi. Kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka ketika orang yang pertama tadi mempersepsikan bahwa 37,8 dia merasa sakit, maka kemudian secara medis terrepresi sistem imunitas tubuhnya, secara teologis dicatat, sederhananya dicatat oleh malaikat, sakit. Maka kemudian catatan itu dilaporkan ke Allah. Ya Allah, orang ini merasa sakit. Ya sudah, proposal sakitnya dibaca oleh Allah, ditandatangani ACC sakit. Apa yang kemudian terjadi? Orang yang bersangkutan sakit beneran. Sementara yang merasa sehat sebaliknya. Ketika kemudian merasa dirinya sehat, imunitas tubuhnya meningkat, ada silaturahim, malaikat mencatatnya sehat. Laporkan ke Allah sehat, Allah meng-ACC sehat, itu maka seseorang itu akan Allah sehatkan. Dua tataran besar itu yang terjadi pada seseorang ketika menjalankan puasa yang masuknya melalui pintu kebutuhan. Maka pada momen ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada di antara panjenengan yang tahun lalu tidak berpuasa karena alasan syar'i berupa sakit, tahun lalu atau bahkan 15 hari ini itu panjenengan tidak berpuasa karena memang Allah amanai sakit, Allah amanai penyakit, mindsetkan untuk butuh puasa, mulai besok panjenengan harus puasa. Puasalah. Sampai kemudian betul-betul ada secara tataran medis yang kemudian betul-betul tidak membolehkan puasa. Sebagian besar yang tidak puasa karena mindset di dirinya yang mengatakan bahwa dirinya sakit. Maka ubah mindset itu karena apa? Karena akan dapat dua hal, dua manfaat. Apa manfaatnya? Manfaat medis akan terjadi regenerasi sel, sehingga sel-sel itu akan terbarukan. Harapannya nanti pada satu titik, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Pada satu titik itu nanti Allah akan menyembuhkan dengan meregenerasi sel itu, sel-sel yang rusak menjadi baik kembali, sel-sel yang mati itu nanti akan tumbuh sel baru lagi, sehingga organnya akan menjadi membaik, fungsi-fungsinya berjalan dengan baik, dan pada satu titik Allah akan menyembuhkan penyakit seseorang itu. Dan kemudian dalam tataran teologisnya apa? Tataran teologisnya lebih dahsyat lagi. Apa itu? Ketika seseorang berpuasa, endingnya tadi orang beriman berpuasa seperti umat terdahulu akan menjadi orang yang bertakwa. Ketika saya panjenengan insya Allah menjadi bagian dari orang yang mutakin itu, orang yang bertakwa itu, apa yang kemudian Allah janjikan? Allah menjanjikan di surat At-Tolak 2 akhir dan 3 awal itu, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarsuhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, bertakwalah. Jadilah orang yang bertakwa. Allah sudah memunculkan jalan, sudah membuat jalan, sudah membuat bypass untuk kita menjadi bagian dari orang yang bertakwa itu dengan berpuasa yang kita jalankan ini. Maka apa yang kemudian Allah berikan? Allah menjanjikan akan mengurai, akan memberi solusi, memberi jalan keluar dari segala permasalahan yang dimiliki oleh seseorang yang bertakwa ini. Dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau ayat itu kita tarik dalam konteks kedokteran, ayat itu kita tarik dalam konteks medis, maka artinya bisa diartikan, barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, jadilah orang-orang yang bertakwa, maka penyakit apapun akan Allah sembuhkan.
Dan kemudian diberi bonus lagi, Allah akan memberi rezeki berupa apa? Berupa kesehatan. Dan dihindarkan dari penyakit apapun. Sudah disembuhkan dari penyakit, ditambahi lagi dengan disehatkan seterusnya. Maka sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini dalam konteks medis, konteks kedokteran, konteks kesehatan itu luar biasa hebatnya. Dari sekian ribu penelitian, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa puasa itu dampaknya jelek buat tubuh kita. Semua penelitian, semua jurnal, semua tulisan tentang puasa dan kesehatan, semuanya kesimpulannya sama, bahwa puasa itu mampu membuat seseorang menjadi sehat. Yang sakit disehatkan, yang sehat dioptimalkan kesehatannya oleh Allah, sehingga dijauhkan dari penyakit apapun itu. Sekali lagi, ketika ada di antara panjenengan yang tahun lalu tidak puasa dengan alasan syar'i sakit apapun itu, tahun ini panjenengan harus berpuasa. Betul, di 184 itu dikatakan, Al-Baqarah 184 dikatakan bahwa orang yang safar, orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Tapi coba lihat di ayat terakhir dari 184 itu, di bagian terakhir ayat itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Betul tidak wajib berpuasa bagi yang safar dan yang sakit, tetapi berpuasalah karena itu menjadi lebih baik. Walaupun sakit, walaupun safar yang tidak diwajibkan puasa, tetaplah berpuasa karena berpuasa itu lebih baik dibandingkan tidak berpuasa tadi itu. Puasa itu menjadi sebuah kebaikan buat kita semua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan penjelasan ini, betul, sekali lagi betul, puasa itu diwajibkan karena bunyi ayatnya seperti itu. Alangkah baiknya mulai saat ini kita melakukan revolusi puasa itu dengan mulai berpikir bahwa puasa itu sesuatu yang kita butuhkan. Jadi puasa itu bukan lagi sebagai sebuah kewajiban, tapi puasa itu adalah sebuah kebutuhan. Tentu di atas itu adalah puasanya harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, puasanya masuk melalui pintu kebutuhan, terus kemudian jangan merasa sakit dengan amanah yang Allah berikan, walaupun itu berupa penyakit, mindsetkan tubuh kita sehat, maka tetaplah berpuasa, karena akan diberi dua jalan menuju sehat oleh Allah, melalui tataran medis dan tataran teologis tadi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Dari saya cukupkan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.